Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, Islam, dan mudah-mudahan juga termasuk di antara nikmat hijrah, taubat, dan bisa duduk dalam majelis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan untuk kekasih kita, teladan kita, pemimpin kita, dan Rasul serta Nabi Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan belajar banyak hal dari satu sosok yang luar biasa. Kalau saya senang memilih judul untuk sosok perempuan ini adalah judulnya Baiat Cinta. Kenapa saya sebut Baiat Cinta? Nanti setelah kita lebih kenal tentang perempuan ini, nanti kita akan tahu bagaimana beliau membaiatkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau menyatakan cinta I love you itu udah biasa. Tapi membaiat cinta ini yang jarang sekali ada yang bisa melakukannya. Maka kita malam ini akan belajar baiat cinta, sifat wafa dari seorang istri Nabi yang paling mulia, yaitu Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Seperti yang kita tahu bahwa Khadijah ini adalah satu di antara 4 perempuan yang paling sempurna. Karena di muka bumi itu perempuan yang sempurna cuma ada 4. Kalau laki-laki yang sempurna itu banyak, yaitu para rasul dan anbiya. Sampai Nabi mengatakan kamula minar rijali katsir. Banyak laki-laki yang sempurna. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Tidak ada yang sempurna dari kalangan perempuan kecuali 4. Dan 4 ini kalau kita urutkan secara zaman, maka yang pertama siapa? Asiyah imra'atu Fir'aun. Kalau zamannya ya. Kemudian Maryam binti Imran. Kemudian Khadijah binti Khuwailid. Dan yang keempat adalah Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi kalau kita pengen mendidik anak kita menjadi seorang perempuan yang ideal, perempuan yang solehah, maka 4 ini wajib menjadi kurikulum pendidikan tarbiyah anak-anak perempuan kita. Dan pada malam ini kita akan membahas salah satu di antara 4 yang sempurna ini. Dan menurut saya dari 4 ini Khadijah ini luar biasa. Kalau saya secara pribadi mengurutkannya, pertama Maryam, kedua Khadijah, ketiga Fatimah, keempat Asiyah. Kenapa Maryam pertama? Karena memang Maryam ini diperdebatkan oleh para ulama. Kira-kira Maryam itu nabi atau bukan? Kalau 3 yang terakhir ini tidak diperdebatkan, sepakat para ulama mereka bukan nabi tapi solehah gitu. Sedangkan Maryam, sebagian ulama mengatakan Maryam itu nabi, satu-satunya nabi dari kalangan perempuan. Tapi jumhur ulama mengatakan bukan nabi, orang soleh, tetapi sederajat dengan nabi. Ini artinya bahwa membahas tentang perempuan-perempuan 4 ini luar biasa. Nggak akan pernah habis teladan yang bisa kita ambil dari mereka semua. Bagaimana dengan Aisyah? Kenapa Aisyah tidak termasuk di antara 4 yang sempurna? Selain memang Aisyah punya keistimewaan tersendiri, tetapi nanti kita akan tahu jawabannya. Kenapa Aisyah tidak masuk bersama Khadijah di antara orang-orang yang sempurna? Walaupun Aisyah memiliki keistimewaan yang juga tidak kalah banyak. Bahkan termasuk salah satu perempuan yang paling dicintai Rasulullah SAW. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Khadijah, ayo kita coba tilawah dulu satu ayat firman Allah dalam urusan cinta. Ini yang jomblo-jomblo catat nih ayat ini, wajib hafal. Kalau yang udah nikah kan ayatnya, atau yang mau nikah kan ayatnya wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, itu kan populer ya. Kalau yang misalnya ada niat yang the next, misalnya ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum, surat An-Nisa misalnya. Tapi kalau yang benar-benar pengen rasain cinta yang rahmat dari Allah, cinta yang luar biasa, Allah sendiri yang ngasih cinta itu dalam hati seseorang, kita bisa baca itu di dalam surat Maryam ayat 96. Di akhir surat Maryam. Coba kita buka mushaf surat Maryam ayat 96.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal solih, Allah akan menanamkan dalam hati mereka rasa cinta. Kalau diterjemahin di sini, rasa kasih sayang. Sebetulnya dalam bahasa Arab, wudda itu juga bisa berarti sama dengan hub, cinta. Jadi kalau kita berdoa tentang cinta, kita pakai asmaul husnanya yang mana? Ya wadud. Ya wadud. Apa arti ya wadud? Wahai sang maha cinta. Jadi maha cinta itu bukan cuma dalam lagu ya. Asmaul husna, salah satu di antara asmaul husna dari Allah adalah wadud. Dan wadud itu adalah sang maha cinta. Jadi siapapun, suami, istri, anak, keluarga yang meminta cinta yang Allah tanamkan dalam hati hamba-hambanya, dia mengatakan ya wadud, urzuq lana wudda. Ya Allah yang maha wadud, berikanlah rezeki untuk kami berupa rasa cinta. Dan Nabi Ibrahim pernah mendoakan itu ketika meninggalkan Hajar dan Ismail di tengah lembah Bakkah. Dan jadikanlah orang-orang yang ada di sini mencintai mereka, tertarik kepada mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh itu cinta. Sebagaimana Allah menjanjikan kepada siapa? Julaibi. Jadi siapa yang ingin ditambahkan rasa cinta dari orang soleh, dari orang-orang yang halal baginya, maka cara yang paling baik untuk menambahkan rasa cinta dari orang yang kita ingin mencintai kita adalah mendekatlah kepada Sang Maha Cinta. Minta kepada Sang Maha Cinta, dan Allah nggak akan salah menitipkan perasaan itu kepada orang yang nggak berhak. Kalau Allah titipkan rasa cinta yang rahmat dari Allah, pasti Allah akan titipkan kepada orang yang paling baik untuk kita. Kalau kita memintanya kepada Allah. Makanya sering-sering nih teman-teman bilang ya wadud, ya wadud. Pulang dari sini sehari minimal 100 kali ya wadud, ya wadud. Mudah-mudahan dari situ tiba-tiba banyak yang followers. Banyak yang nge-like. Kenapa ini jadi followernya banyak nih? Ternyata semuanya cewek-cewek. Karena ya wadud, ya wadud. Insya Allah gak akan kayak gitulah. Paling-paling followernya cuma satu. Tapi satu itu adalah true love. Insya Allah ya. Amin. Kita bicara tentang Ibunda Khadijah. Bagi saya ibunda saya itu adalah semua istri Rasulullah, Khadijah, Aisyah dan seterusnya. Kalau secara Nusantara nasionalis, ibunda kita adalah Kartini. Saya sebagai orang Aceh, ibunda saya adalah Cut Mutia, Malahayati, Cut Nyadin dan seterusnya. Tapi sebetulnya juga bagi orang Sunda karena ada di Sumedang itu kan ya. Tapi bagi orang mukmin, ibunda sejati mereka yang benar-benar mereka banggain dan mereka tiru adalah istri-istri Rasulullah SAW. Dan yang terbaik di antara mereka semua adalah Khadijah. Kalau kita pengen tahu bagaimana nuansa cinta dalam rumah tangga Rasul dengan Khadijah, cukup kita tahu gimana dalamnya cinta Rasulullah kepada Khadijah. Itu bukti bahwa Khadijah ini benar-benar berhasil membaiatkan cintanya kepada Rasul. Ini sekarang kita bahas beberapa contoh kasus bentuk dalamnya cinta Rasulullah kepada Khadijah. Rasulullah itu diberikan 9 bidadari pengganti Khadijah, itu nggak ada satupun yang bisa menggantikan Khadijah. Kalaupun 9-9-nya itu bersatu untuk beramal soleh, berbuat baik, mencintai Rasulullah setulus hati mereka, sama sekali tidak bisa menggantikan perasaan tentang Khadijah di dalam hati Rasulullah SAW. Itu dalam banget tuh. Cinta Rasul kepada Khadijah tuh sangat-sangat dalam, melebihi cinta beliau kepada Aisyah. Dan begitulah hati laki-laki. Hati laki-laki itu Allah jadikan tidak mungkin bertemu dua cinta secara persis sama dalam hatinya, nggak ada.
Makanya Allah mengatakan, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kalian nggak bisa untuk benar-benar adil kepada perempuan walaupun kalian mengusahakannya. Adil dalam ayat ini adalah adil perasaan. Sedangkan di awal surat An-Nisa Allah mengatakan, "Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Kalau kalian khawatir tidak bisa adil, maka satu, adil di dalam ayat itu adalah adil nafkah. Ini kalau kita bahas di fikih, ada 2 kali Allah menyebutkan adil di surat An-Nisa. Pertama, di awalnya, kedua di tengahnya, yaitu di juz kelima. Adil yang pertama itu artinya adil nafkah. Sedangkan adil yang kedua itu adil perasaan. Nafkah bisa adil, perasaan tidak. Dan Rasulullah tetap nggak bisa adil dalam perasaan beliau terhadap istri beliau. Dan yang paling benar-benar beliau cintai dan dalam terasa di hati beliau adalah Khadijah. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Khadijah sehingga bisa memenangkan hati seorang hamba yang paling dicintai Allah, Rasulullah SAW? Ini yang harus kita cari tahu, terutama bagi ibu-ibu, gimana memenangkan hati suami. Walaupun mungkin secara fisik Khadijah usianya udah 60 tahun ketika meninggal, 65 tahun. Atau ketika menikah dengan Rasulullah 40 tahun. Sementara Aisyah 9 tahun, 11 tahun, 10 tahun di masa-masa awal menikah dengan Rasulullah. Masih muda sekali. Hafsah 17 tahun, Sofiyah 19 tahun, Maria 22 tahun. Muda-muda nih. Tetapi nggak ada yang bisa mengalahkan Khadijah dalam urusan menguasai hati Rasulullah SAW. Rasulullah itu dalam banget cintanya kepada Khadijah. Nih, salah satunya nih. Pernah Rasulullah SAW ketika beliau sedang duduk bersama Aisyah nih, lagi berduaan sama Aisyah, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Dan terdengarlah suara sepupunya Khadijah yang datang bertamu ke rumah Rasul. Tapi gaya ngomongnya tuh mirip Khadijah. Karena dia sepupu mungkin punya gaya ngomong yang sama gitu. Gaya ngomongnya mirip, suaranya mirip. Sehingga ketika mendengar tok-tok Assalamualaikum dari sepupunya Khadijah, Rasul langsung terperanjat dan langsung ke pintu, membukakan pintu untuk tamu beliau. Yang beliau menghormatinya, memuliakannya. Sebagaimana beliau sangat mencintai dan menghormati Khadijah. Sehingga diberikan semua jamuan-jamuan yang terbaik yang dimiliki oleh Rasul untuk sepupu Khadijah. Aisyah ngelihat itu, Rasulullah kalau ke Khadijah, jangankan Khadijahnya, sepupunya yang datang, itu Rasulullah tuh bahagia banget. Ini sepupu Khadijah, bangga gitu. Kesempatan yang lain, yang datang adalah teman-temannya Khadijah. Jadi satu geng dengan Khadijah di masa hidupnya, dan tentunya udah seusia Khadijah 67 tahun, 70 tahun, nenek-nenek nih. Datang ke rumah Rasulullah. Tapi karena ini adalah teman-temannya Khadijah dulu, Rasulullah itu nyembeli domba, apa aja dikasih untuk teman-temannya Khadijah. Saking ingin memberikan yang terbaik buat temannya Khadijah, bagian dari bentuk cinta beliau kepada Khadijah. Sampai pernah Rasulullah itu menyembeli domba, terus setengah dari domba itu dihadiahkan dagingnya itu untuk teman-temannya Khadijah. Dilihat lagi oleh Aisyah, karena keseringan kayak gini, Aisyah lama-lama jadi cemburu tuh. Akhirnya Aisyah bilang apa? Khadijah, dalam tanda seru gitu. Kalau bahasa kita, Khadijah lagi gitu ya. Kalau bahasa orang Arab, Khadijah, kata Aisyah. Ya Rasulullah, kata Aisyah karena cemburu, kenapa engkau tidak pernah bisa melupakan perempuan tua itu? Kata Aisyah, kenapa engkau nggak pernah bisa ngelupain perempuan yang udah berumur itu? Langsung Rasulullah dalam keadaan tidak senang, beliau kemudian wajahnya memerah dan mengatakan, ya Aisyah, demi Allah aku tidak akan pernah bisa melupakan Khadijah sampai akhir hayatku. Sesungguhnya dia telah masuk dalam hatiku sedalam-dalamnya dan tidak akan pernah aku lupakan cintanya kepada Khadijah. Terus Rasulullah bilang, dia beriman kepadaku ketika orang lain kufur. Dia memberikan hartanya kepadaku ketika yang lain memegang erat harta-harta mereka. Dia membantuku dalam dakwah dan menemaniku ketika yang lain meninggalkanku dan seterusnya dan seterusnya. Dan salah satunya dia memberikan kepadaku anak-anak ketika yang lain tidak memberikan anak. Jadi dari Khadijah Rasulullah punya anak berapa? Ayo coba kita hitung. Anak yang pertama namanya Qasim. Makanya Rasulullah dikenal juga dengan panggilan Abu Qasim. Kemudian yang kedua Zainab. Kemudian yang ketiga Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Abdullah, kemudian Fatimah. Sedangkan dari yang lain cuma ada satu nanti Ibrahim, kalau nggak salah dari Maria, tapi juga sama meninggal di masa masih kecil. Oke, artinya Khadijah itu sangat dicintai oleh Rasulullah sehingga Rasulullah marah ketika Aisyah menghina Khadijah di depan Rasulullah. Dan marahnya Rasulullah itu adalah sunnah. Jadi kita harus tahu bahwa Rasulullah itu marahnya kapan, senangnya kapan, memaafkannya kapan, membalasnya kapan, semua yang dilakukan Rasulullah itu adalah
sunnah. Jadi jangan hanya ucapannya yang dianggap sebagai sunnah. Sikap Nabi itu sunnah, dan marahnya Rasul ketika Aisyah menghina Khadijah itu marah yang paling baik. Posisi marah yang paling ideal itu di situ tuh. Tetapi dengan cara tidak mencela, tidak menyakiti, tidak menzalimi istri. Tetapi di situ suami marah. Sehingga ketika misalnya ada orang lain yang menghina istri kita, atau ada saudara kita menghina istri kita, atau teman kita menghina istri kita, maka di situ marahnya kita itu ikut sunnah Nabi. Tetapi dengan syarat marah yang beretika, tidak mencela, tidak menyakiti, tidak menzalimi hak-hak orang lain. Dan Rasulullah SAW kadang beliau marah, kadang beliau senang, kadang beliau memaafkan, kadang beliau membalas sesuai dengan haknya. Semua ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Ini salah satu contoh bagaimana cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Ada lagi yang lebih menakjubkan. Ketika terjadi perang Badar. Perang Badar dimenangkan oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Ternyata dalam perang Badar itu ada seorang menantu Rasul yang ikut berperang tapi di pihak musuh. Dia adalah suaminya Zainab. Jadi Zainab menikah, kemudian Rasulullah dapat wahyu berdakwah, tapi suami Zainab tidak mau ikut dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi menantu beliau sendiri tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika Zainab hijrah ke Madinah, suaminya tidak ikut hijrah dan dia tinggal di Mekah. Terjadilah tahun kedua hijrah itu perang Badar, dan suaminya Zainab ikut dalam pasukan musuh, pasukannya Abu Jahal, berperang dalam perang Badar melawan Rasulullah. Lalu dia tertangkap, ditawan, sehingga ada dua pilihan, kalau nggak dibunuh maka ditebus, yaitu hukuman bagi tawanan perang. Akhirnya karena Zainab gimana juga itu suaminya, dia kasihan walaupun mereka udah nggak bareng-bareng lagi. Akhirnya Zainab pun berpikir gimana cara menebus suaminya. Terfikirlah oleh dia untuk membayar menebus suaminya dengan kalung pemberian ibunya Khadijah. Pemberian Khadijah. Datanglah Zainab kepada Rasulullah, kata Zainab, "Ya Rasulullah, saya ingin menebus suami saya." Zainab tidak bilang wahai ayah, tapi ya Rasulullah, supaya tidak ada nepotisme. "Ya Rasulullah, saya ingin menebus suami saya." Kata Rasulullah, "Dengan apa engkau akan menebusnya ya Zainab?" Tiba-tiba Zainab mengeluarkan kalung milik Khadijah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat kalung itu di tangan Zainab, langsung Rasulullah menitikkan air mata. Langsung Rasulullah menunduk dan menangis karena sangat sedih melihat kalungnya Khadijah, dan beliau langsung teringat masa-masa ketika beliau bersama dengan Khadijah. Kayak gitu dalamnya cinta Rasulullah kepada Khadijah. Hanya dengan melihat kalungnya Khadijah, Rasulullah langsung bersedih. Dan bukan hanya bersedih, beliau khawatir kalau kalung ini dipakai untuk menebus suaminya Zainab, maka kalung ini nanti akan dilelang di antara kaum muslimin, dan beliau nggak rela kalungnya Khadijah dilelang. Coba bayangin, ibarat seorang suami yang cinta banget sama istrinya, lalu ketika istrinya sudah wafat, baju istrinya itu dia cium, karena aroma tubuh istrinya itu dia tahu banget kan ya, dan terasa masa-masa bersama dengan istrinya, itu semuanya berarti. Aroma tubuhnya, pakaiannya, kalungnya, apapun kebiasaannya, makanannya, piringnya, gelasnya, itu semuanya berarti karena cinta yang dalam dari Rasulullah kepada Khadijah. Sehingga ketika Zainab mengeluarkan kalung milik Khadijah, langsung Rasulullah menangis. Lalu setelah beliau menangis, beliau mengangkat kepalanya dan mengatakan kepada sahabatnya, "Relakah kalian jika kalian membebaskan menantuku tanpa harus menebusnya dengan gelang istriku?" Karena beliau nggak tega dan nggak punya apa-apa yang lain selain kalungnya Khadijah. "Relakah kalian jika dia ditebus tapi tidak dengan kalung istriku?" Akhirnya para sahabat memaafkan dan merelakan itu dan kembalikan kalung itu kepada Zainab. Ini dalamnya cinta Rasulullah kepada Khadijah. Ada lagi yang luar biasa. Ketika terjadi Fathu Makkah, apa arti Fathu Makkah? Ada orang bilang penaklukan kota Makkah, bukan. Pembebasan kota Makkah, karena Rasulullah tidak menaklukkan siapa-siapa. Pembebasan kota Makkah. Ketika terjadi pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah, itu semua sahabat itu pulang ke rumah-rumah mereka masing-masing. Sahabat Muhajirin, Utsman pulang ke rumahnya, Umar pulang ke rumahnya, Abu Bakar pulang ke rumahnya, bahkan Ali juga pulang ke rumahnya. Tapi Rasulullah tidak pulang ke rumahnya yang ada di Makkah. Kemana beliau pergi? Beliau pergi jauh ke Ma'lah, dan kemudian beliau membuat tenda persis di sebelah makamnya Khadijah. Di sanalah beliau bermalam selama terjadi Fathu Makkah, di sebelah makamnya Khadijah. Buat tenda di situ.
Setelah itu malam-malam beliau nggak mau diganggu, mau berduaan aja dengan Khadijah. Beliau duduk di depan makamnya Khadijah, kemudian beliau bicara kepada Khadijah. Baca nanti sirah Ibnu Hisham, sirah yang paling lengkap tentang Rasulullah SAW. Disebutkan di situ Rasulullah curhat kepada Khadijah sambil menangis di depan makamnya Khadijah. Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, sadaqti ya Khadijah, sadaqti. Kamu benar ya Khadijah, kamu benar. Apa yang kamu ucapkan dulu tuh benar banget. Apa yang dibenarkan oleh Rasulullah tentang Khadijah? Dulu ketika awal-awal dakwah Nabi lakukan di Makkah, Rasulullah itu kan dicela, dihina, dimusuhi. Khadijah bilang apa? Ya Rasulullah, demi Allah, jangan khawatir, sesungguhnya Allah pasti akan memenangkan agama ini dan Allah tidak akan mengecewakan engkau. Jadi semangatlah ya Rasulullah, Allah nggak akan ngecewain engkau dan Allah pasti akan memenangkan agamamu ini. Itu yang dikatakan Khadijah di awal dakwah. Ternyata sekarang Rasulullah berhasil membebaskan kota Makkah, sehingga Rasulullah datang kepada Khadijah, kemudian beliau mengatakan kepada Khadijah, dan Khadijah di dalam kuburnya, entah dia dengar entah tidak, Allah yang lebih tahu. Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, sadaqti ya Khadijah, sadaqti. Kamu benar banget wahai Khadijah, Allah telah menunaikan janjinya untuk memenangkan agama ini sebagaimana kata-katamu dulu. Kemudian Nabi menangis di kuburan Khadijah. Siapa bilang bahwa mengunjungi kuburan orang yang kita cintai, lalu kita berbicara di sana disebut bid'ah? Bacalah sirah Ibnu Hishamnya Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah itu mencontohkan hanya diam saja di kuburan? Ternyata Rasulullah juga di kuburan, bukan hanya diam, malah bermalam di kuburan. Kalau kita lihat, malah Rasulullah bermalam di kuburannya Khadijah beberapa malam dan tidak mau diganggu dan curhat. Sama seperti misalnya saya pulang ke Aceh. Ibu saya meninggal dalam musibah tsunami bersama kakak saya dan dimakamkan di pemakaman massal, pemakaman umum, dan itu jaraknya dengan bandara itu dekat. Jadi kalau saya pulang turun bandara itu langsung sekitar 15 menit itu udah ada pemakaman tentang korban tsunami. Saya selalu kalau pulang ke Aceh itu keluar dari bandara langsung mampir ke kuburan ibu saya. Cuma kan saya nggak tahu posisi ibu saya di mana, kan gede banget tuh, berapa hektar gitu. Nah akhirnya saya duduk di salah satu pojok pemakaman besar itu, kemudian saya ngomong gitu, Mak, ini abang udah pulang Mak gitu. Pas awal-awal saya datang dari Mesir tuh berkesan banget tuh, karena saya pengen banget ngajak ibu saya jalan-jalan, naik pesawat. Kan ibu saya belum pernah naik pesawat tuh, pengen ngajarin ya apa gimana rasanya naik pesawat. Malah kalau bisa pengen umrohin ibu dan segala macam. Cuma ya Allah mentakdirkan yang lain. Pas saya pulang saya curhat, Mak ini abang pulang, Kak Yus, kakak saya namanya Kak Yus nih adik pulang segala macam. Ngomong aja di situ. Itu bukan bid'ah. Dan itu nggak ada hubungannya dengan ahli kubur itu dengar atau enggak, kita kan nggak tahu ya, karena Allah yang lebih tahu. Cuma itu adalah bentuk dari memuaskan rasa rindu seorang kekasih kepada kekasihnya, dan Rasulullah melakukan itu. Bukannya Khadijah pasti dengar kemudian nanti bisa dialog, ini lain lagi nih. Kalau ada yang minta fatwa ke ahli kubur, minta nasihat, misalnya mau pemilihan caleg gitu ya, datang ke kuburan, Mbah, ini muridnya Mbah mau minta nasihat gitu-gitu ya. Minta wejangan, terus pura-pura dengar, oh iya ya Mbah, ya ngerti Mbah gitu. Apa yang dia ngerti? Ada yang kayak gitu. Ini Allah alamnya saya nggak ngerti, saya nggak berani memfatwakan itu bid'ah atau enggak. Saya bukan ahli fikih, tapi yang dimaksud dengan curhatnya Nabi itu bukan kayak gitu. Curhatnya Nabi adalah Rasulullah itu hanya ingin mengekspresikan betapa rindunya beliau kepada Khadijah. Beliau ingin sekali bertemu dengan Khadijah, memeluk Khadijah, mengatakan kepada Khadijah, wahai Khadijah, perjuangan kita sekarang sudah menang. Beliau ingin mengatakan itu kepada Khadijah. Beliau ingin memperlihatkan kepada Khadijah bahwa pengorbanan Khadijah itu nggak sia-sia. Beliau ingin tunjukkan kepada Khadijah bahwa Khadijah itu benar dan dia adalah istri sejati yang pernah menolong Rasulullah dari awal berdakwah di Makkah. Itulah Khadijah. Gak ada istri yang bisa lebih hebat daripada Khadijah, sehingga Rasulullah datang ingin curhat kepada Khadijah dan mengatakan, ya Khadijah, sadaqti, kamu benar wahai Khadijah, apa yang kamu katakan itu benar, bahwa perjuanganmu itu gak sia-sia, Allah sudah memenangkan perjuangan kita ya Khadijah. Ini bayat cinta. Apa yang sudah dilakukan Khadijah sehingga begitu dalam cinta Rasulullah kepadanya, bahkan tidak tergantikan oleh 9 orang istrinya, walaupun istri-istri yang cantik dan masih belia. Kalau kita mau cari jawabannya, kenapa Khadijah begitu dalam dicintai oleh suaminya Rasulullah SAW? Cuma satu kata aja rahasianya. Kata itu adalah wafa. W-A-F-A. Wafa. Itulah yang dimiliki oleh Khadijah. Apa itu wafa? Wafa itu kalau saya terjemahin bebas, wafa itu artinya habis-habisan. Wafa itu habis-habisan.
Udah nggak ada lagi yang tersisa. Tidak ada satupun kebaikan yang dimiliki oleh Khadijah kecuali sudah diberikan kepada Rasulullah SAW. Tidak ada satupun kesempatan berkorban yang dimiliki oleh Khadijah kecuali dia akan berkorban untuk Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang lebih didahulukan kebaikannya untuk Khadijah selain Rasulullah SAW. Wafa habis-habisan. Udah nggak ada lagi yang tersisa kebaikan Khadijah kecuali semuanya diberikan kepada Rasulullah. Wafa habis-habisan. Dan salah satu di antara sifat wafa itu adalah dia nggak peduli suaminya kayak gimana. Kalau dia masih bilang, tapi kan suami saya kayak gini, itu bukan sifat wafa. Wafa itu nggak ada hubungannya siapa suami dia, siapa istri dia, nggak ada itu. Wafa itu murni, saya mencintai dia dan saya sudah berbaiat untuk mencintai dia, udah selesai. Sejak dia menikahi saya berbaiat bahwa saya akan mencintai dia seumur hidup, maka selesai sudah. Mau dia orangnya mau memberikan hak saya, mau dia orangnya ngecewain saya, mau dia banyak kekurangan segala macam, pokoknya saya cinta sama dia, udah. Itulah wafa. Cinta mati. Cinta habis-habisan, nggak peduli kayak gimana juga. Kalau diuji dengan suami yang seberat Fir'aun sekalipun, wafanya Asia kepada Fir'aun. Suami yang paling zalim, tapi Asia tetap berbuat baik kepada dia. Begitu juga dengan Fatimah, Ali yang miskin, udah miskin, banyak kerjaan lagi di luar, miskin. Udah gitu nggak bisa ngasih nafkah, udah gitu sering keluar negeri untuk berdakwah dan nggak ada hasilnya. Tetapi Fatimah terus wafa kepada Ali. Rata-rata di antara 4 perempuan ini selain Maryam, karena Maryam tidak punya suami, salah satu yang membuat mereka lebih dari perempuan yang lain adalah mereka semua punya sifat wafa dan nggak ada pengecualian, nggak ada cerita itu kan Firaun, nggak ada, itu suami saya dan saya cinta sama dia. Soal dia kafir itu urusan dia dengan Allah, tapi urusan saya dengan dia suami saya. Itu Asia. Fatimah itu Ali adalah suami saya. Soal dia misalnya terlalu sibuk dengan orang lain, sedikit waktu untuk keluarga segala macam, pokoknya saya cinta sama dia dan apapun yang dia butuhkan saya akan berikan. Itu wafa. Jadi Khadijah